Sistem perekonomian Indonesia. Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama ada sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dikuasai oleh negara. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lalu, yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Lalu selanjutnya, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua, sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi selanjutnya yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah, yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, memerhatikan pertumbuhan ekonomi,
nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Lalu yang terakhir, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen, ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ayat keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu ayat yang terakhir, ayat kelima berbunyi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.